cerita singkat Nabi Lut. Jangan lupa bantu channel Al-Iman dengan cara like dan subscribe agar channel Al-Iman selalu berkembang. Nabi Lut adalah nabi dari utusan Allah yang mulia. Beliau mendapatkan tugas darinya untuk menyerukan kebenaran pada kaumnya yang tersesat di bumi. Lantaran mereka terus melakukan hal yang tidak Allah sukai. Nabi Lut AS sendiri masih dalam satu garis keturunan dengan Nabi Ibrahim AS, yang mana jika kita runtutkan, ayah daripada Nabi Lut AS masih bersaudara dengan beliau. Oleh karena itulah mengapa Nabi Lut AS masih ada garis keturunan dari beliau. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, dalam sejarah secara singkat Nabi Lut mendapat mandat dari Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang merupakan kaum dengan sifat menyukai sesama jenis mereka, atau nama lainnya sekarang adalah homoseksual, dan beliau terus berdakwah namun rasanya sia-sia. Hingga melihat tersebut, Allah pun melaknat kaum tersebut, membuat mereka mati tanpa sisa. Bahkan jejak dari mereka pun tidak ada. Sungguh, benar-benar pedih azab yang Allah timpakan kepada mereka, bahkan melebihi dari hal tersebut. Dalam Al-Quran sendiri, Allah menyebut Nabi Lut yang cukup banyak, yang mana hal tersebut berkaitan dengan perlakuan daripada kaum Sodom kepada beliau. Bahkan dalam sejarah singkatnya, kaum Sodom menantang beliau untuk membuktikan azab yang Allah berikan kepada mereka. Apakah memang benar-benar ada? Atau hanya omongan semata? Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Demikian jawaban yang dilontarkan kaum tersebut terhadap ajakan sang Nabi. Adapun penyebutan lainnya, ketika Nabi Lut mendapat mandat dari Allah untuk melaksanakan dakwah kepada mereka, kaum Sodom, agar mereka dekat dengannya. Firman Allah yang artinya, "Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan hal keji seperti itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu?' Hingga pada jawaban Allah tentang azab yang akan mereka dapatkan darinya, pun menyebut nama Nabi Lut sebagai pembuka dari firman Allah yang artinya, 'Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan dari Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu dan juga pengikut-pengikut kamu pada akhir malam. Dan jangan ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat azab jatuh kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat?" Itulah beberapa firman Allah dalam Al-Quran yang menyebut nama Nabi Lut beberapa kali. Kisah kelahiran Nabi Lut. Terlepas dari hal tersebut, dalam sejarah juga menceritakan singkat kisah dari kelahiran Nabi Lut yang ternyata dirawat dengan baik oleh Nabi Ibrahim AS. Kala itu, suasana dalam kehidupan Nabi Lut, sekeliling beliau adalah orang-orang yang suka melakukan korupsi, juga memiliki sifat yang suka dengan sesama jenis. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Lut selalu membantu Nabi Ibrahim yang juga merupakan paman dari beliau, sehingga beliau dapat mengerti bagaimana menjadi seorang pendakwah. Nabi Lut dengan pamannya juga sering bepergian ke tempat yang cukup jauh. Hingga suatu ketika, Nabi Lut pergi untuk ke daerah Palestina. Dalam setengah perjalanan mereka, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim mendapatkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Lut akan menjadi nabi selanjutnya, serta menghimbau para kaum Sodom, yang mana kaum tersebut diharapkan dapat kembali kepada Allah dengan ajaran-ajaran yang sudah Allah tetapkan, serta perintah apa saja yang harus terlaksana oleh mereka. Sehingga dalam sejarah singkat beliau, Nabi Lut akhirnya dengan memantapkan hati, beliau akhirnya siap untuk melaksanakan perintah Allah dan melanjutkan perjalanannya ke tempat kaum tersebut, yakni di Yordania. Nama kaum Nabi Lut, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, Nabi Lut mempunyai kaum yang mempunyai sifat di luar dugaan beliau. Bahkan sejak zaman dulu, tidak pernah ada kaum demikian. Dalam literatur lain pun mengatakan bahwa kaum ini sangat unik, bahkan yang mereka lakukan baru ditemukan pada zaman kenabian Nabi Lut. Ialah kaum Sodom, kaum yang melakukan hal di luar dugaan siapapun. Mereka menyukai sesama jenis mereka. Bahkan tidak ada terbesit pikiran dari mereka untuk menikah dengan lawan jenis mereka. Hingga dalam sejarah menceritakan dengan singkat bahwasannya kaum daripada Nabi Lut pergi ke rumah beliau, mendatangi beliau. Lalu dengan sangat baik hati, Nabi Lut menawarkan kepada mereka untuk meminang para putrinya kepada mereka saat itu. Tetapi bukanlah itu yang mereka maksud dan inginkan, melainkan dua malaikat yang Allah utus untuk menemui Nabi Lut dengan menjelma sebagai pria yang sangat tampan, dan kaum Sodom berniat ke tempat Nabi Lut hanya untuk menggauli para tamunya tersebut.
Bahkan ada dari mereka yang menginginkan menjadi pasangan dari tamu beliau. Sungguh, benar-benar tabah kala itu Nabi Lut dalam menghadapi para kaumnya tersebut. Kedua putri dari Nabi Lut adalah Rita dan Zawara. Keduanya mendapatkan keselamatan ketika Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada kaum Sodom karena perbuatan mereka. Menyukai sesama jenis baik laki-laki maupun perempuan, lalu suka melakukan pengkhianatan, tidak mengembalikan apa yang sebenarnya bukan hak mereka dan sebagainya. Laknat dari Allah untuk kaum Sodom, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar murka kala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memerintahkan Nabi Lut untuk membawa keluarga serta para pengikutnya untuk pergi dari kawasan kaum Sodom. Hal tersebut merujuk kepada keselamatan mereka yang selalu menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menghindarkan diri dari larangan Allah, dan saat itu terjadi. Sejarah menuliskan dengan singkat bagaimana kaum Nabi Lut mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Allah menurunkan hujan batu yang bertubi-tubi hingga membuat siapa saja yang ada pada tempat tersebut tidak dapat lari dari azab tersebut. Kemudian Allah balikkan kita mereka sehingga semua kaum Sodom benar-benar binasa kala itu. Tak hanya itu saja, pada siang hari Allah turunkan petir yang begitu menggelegar menyambar semua kaum Sodom yang ada di tempat. Kondisi pada waktu itu, kaum Sodom benar-benar hancur, benar-benar binasa mereka. Bahkan jejak daripada mereka pun ikut melebur akibat dari azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Kemunafikan istri Nabi Lut AS. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa Nabi Lut kala itu mendapatkan tamu seorang lelaki tampan, muda, memiliki tubuh yang sangat atletis. Ketika itu kedua lelaki tersebut yang merupakan malaikat Allah menanyakan kepada seorang gadis cantik yang ternyata merupakan salah satu putri dari Nabi Lut alaihissalam. Mendengar kabar tersebut, Nabi Lut merasa bimbang. Satu sisi, ia sangat tidak sopan jika tidak menerima tamu kedua lelaki tampan tersebut. Tapi pada sisi lainnya, ia juga sangat khawatir dengan keselamatan dari kedua tamu tersebut nantinya. Ketika orang-orang Sodom tersebut mengetahui bahwa di dalam rumahnya terdapat dua tamu yang sangat tampan dan muda. Dengan terpaksa dan penuh kekhawatiran, Nabi Lut akhirnya menerima dua tamu tersebut, dan sebelum itu, beliau memberitahu kepada anak-anak dan istrinya agar tidak membocorkan hal ini ke telinga kaum Sodom. Alih-alih mendapatkan informasi tersebut, istri dari Nabi Lut malah membeberkan informasi kepada kaum Sodom. Maka terjadilah apa yang menjadi prediksi dari Nabi Lut alaihissalam. Wafatnya Nabi Lut alaihissalam, para kaum Sodom datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut dan meminta beliau untuk membukakan pintu dengan tujuan agar nafsu mereka dapat terlampiaskan. Mengingat mereka sudah lama tidak melihat lelaki tampan dan muda. Dalam cerita sejarah singkat beliau, Nabi Lut akhirnya mengatakan kepada dua orang tamunya bahwa ia sudah tidak bisa apa-apa, bahkan kerabat saudara serta keluarganya, seperti tidak ada harga diri di depan mereka. Tidak satu pun senjata yang Nabi Lut miliki sebagai alat untuk melawan mereka. Kebengisan mereka dan raut wajah mereka yang penuh nafsu tersebut, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Terlepas dari hal tersebut, dalam sejarah mencatat dengan singkat bahwa Nabi Lut wafat menginjak usia 80-an tahun. Dan jika dihitung pada waktu masa tersebut,